Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, tidak saya sebut satu persatu, tadi sudah disebutkan. Seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, dalam ini baik Bapak Gubernur, Bapak Kapolda yang mewakili, dan juga dari militer, dari TNI yang mewakili, dari Pangdam yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Tentunya kepada seluruh pengurus wilayah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dari Rois Suryanya, Kiai Muhyiddin Ishaq, sampai kepada Tanfidiahnya dan seluruh jajarannya, dan termasuk dari pimpinan tertingginya Majelis Syuronya, Kiai, kok lupa padahal sering ngaji dengan saya, Kiai Mahfud Asyirid yang saya hormati. Saya tentu tidak perlu untuk berpidato tentang keagamaan. Saya dalam kesempatan ini cuman mau mencerita sejarahnya NU. Karena kadang-kadang ngaku NU tapi sejarahnya nggak tahu. Ini perlu saya bongkar sejarah NU ini. Mulai dari embrionya sampai menjadi NU, sampai jadi partai politik sampai sekarang ini. Sekitar tahun 1922 ada isu di Tanah Suci bahwa kuburan Rasulullah itu mau digusur, mau diratakan oleh pemerintah Ibnu Saud. Itu isu yang terjadi. Nah, adanya isu ini karena dianggap ziarah kubur itu syirik dari sebagian mereka. Nah, dengan kejadian isu ini, maka almarhum al-maghfurlah Ki Hasyim Asy'ari mendirikan namanya Komite Hijaz. Ini barangkali ketua umumnya nggak tahu, ini barangkali itu. Membentuk Komite Hijaz ini embrionya, belum NU, embrionya. Terdiri dari 3 orang yang saya ingat, Kiai Wahab Hasbullah, Syekh Al-Ghonawi, guru Mesir yang diutus di Tebuireng. 1 kiai dari Pekalongan, apa Kiai Ilyas apa siapa itu saya ya, tapi yang jelas 3 orang ini oleh Hadratus Syekh diutus ke Saudi untuk langsung ketemu dengan Ibnu Saudnya langsung. Terjadilah dialog antara Kiai Wahab ini dengan pemerintah Saudi, dialog, adu dalil, akhirnya diputuskan kuburan Rasul tidak jadi digusur. Nah, ini secara internasional kalau kita baca, tidak digusurnya kuburan Rasulullah itu karena NU, karena Ki Hasyim Asy'ari bikin Komite Hijaz. Komite Hijaz baliklah ke Indonesia karena sukses. Kuburan Rasulullah tetap tidak digusur. Kemudian komite ini mau membubarkan diri. Oleh Hadratus Syekh dilarang, jangan teruskan organisasi ini. Karena apa? Orang Indonesia tetap akan mondar-mandir ke Saudi, pasti nanti ajaran Wahabi ini akan
kembangkan oleh dia sama jemaah haji. Jadi ini jangan sampai dibubarkan, supaya tetap kita jaga ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak nanti orang-orang kita bisa jadi Wahabi ketika ke Mekah. Nah itulah yang saya baca sejarah ini. Akhirnya yang asalnya Komite Hijaz lalu menjadi Nahdlatul Wathon. Bukan Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon. Kebangkitan tanah air gitulah. Nahdlatul Wathon. Terus Nahdlatul Wathon itu berjalan. Kemudian sekitar tahun 1926 ditubuhkan rapat di Bubutan, Surabaya, dekat Pasar Belauran itu. Nah, di situ lalu dirubah dari Nahdlatul Wathon menjadi Nahdlatul Ulama tahun 1926. Jadi ini dari embrionya. Karena saya ini sebelum lahir sudah NU. Loh, mengapa saudara ketawa? Saya sebelum lahir sudah NU. Sebab apa? Ibu saya muslimat, ayah saya pengurus NU. Masa bakunya NU kok tidak melahirkan NU? Kan aneh tuh. Kalau kelapa ya ngahirkan kelapa, kalau timun ya timun, kalau ayam ya ayam. Ibunya NU, bapaknya NU. Masa anaknya bukan NU? Jadi saya sebelum lahir habis Taufik sudah NU, sudah saya ini bahan bakunya sudah NU. Untuk mempertahankan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya yang bertahan tidak mau dengan nama Nahdlatul Ulama itu Kiai Zainuddin Pancor, Lombok Timur. Nah, dia tetap sampai sekarang dia Nahdlatul Wathon. Yang lainnya sudah berubah jadi Nahdlatul Ulama tahun 26. Mengapa tahun 26 itu kita bersifat jam'iyah, organisasi sosial keagamaan? Karena waktu itu pemerintahan Belanda. Tidak mungkin ada organisasi politik. Kalau waktu itu ada organisasi politik, pasti dibunuh oleh Belanda itu. Itu kemerdekaan masih jauh, masih 20 tahun lagi. Nah, disitulah strategi yang diatur oleh ulama-ulama dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tapi segala kegiatannya kegiatan politik. Lalu mengapa saya katakan politik? Karena NU ikut sibuk di dalam gerakan-gerakan nasional menuju kemerdekaan. Dan orang NU termasuk panitia persiapan kemerdekaan. Pak Wahid Hasyim dengan Kiai Maskur itu termasuk yang akan merumuskan negara ini. Setiap orang bicara negara itu namanya politik. Yang sekarang disalahgunakan. Politik kotor, politik kotor, politik kotor. Salah besar itu. Kalau politik itu kotor, tolong fakultas politik bubarkan semua se-Indonesia itu. Memang ada fakultas politik. Kalau politik kotor, politik itu tidak kotor. Politik itu satu ilmu yang bagus. Karena yang dikatakan ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Betul. Ketua DPR. Ya kalau sampai tidak belajar ilmu politik, mundur jadi ketua MPR. Berarti nggak ngerti politik. Ini ilmu politik. Ilmu politik ilmu yang mulia. Di semua negara diajarkan ilmu politik ini. Karena ilmu politik suatu ilmu bagaimana cara mengatur suatu negara. Kadang-kadang orang bicara soal teknologi. Apa ilmu teknologi itu? Kadang-kadang nggak tahu. Ilmu teknologi ilmu yang bagus. Mengapa? Ilmu teknologi suatu ilmu yang mempelajari
Bagaimana cara merubah satu benda dari satu bentuk kepada bentuk yang lain untuk kesejahteraan manusia. Itu teknologi bagus. Yang tidak bagus itu bukan politik. Yang tidak bagus itu pelaku politik. Mari kita adakan klarifikasi. Jangan cuma emosi. Yang jahat itu bukan politik. Yang jahat diantaranya pelaku politik. Itu yang jahat. Siapa pelaku politik? Maka tadi soal agama saya atau Habib Taufik Murni, ini NU aja biar tahu yang muda-muda ini loh. Untung masih ada orang yang kayak saya. Kalau seandainya saya mati, siapa yang mau cerita ini? Habis cerita ini. Tolong dibukukan itu. Tapi saya kira di NU itu ada, cuman nggak dibaca gitu aja bedanya. Pelaku politik rakyat supaya tahu. Politik itu mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, pejabat-pejabat tinggi negara, termasuk Pak Asrul, termasuk saudara Pak Jazil. Ini pelaku politik. Akui bahwa saudara pelaku politik. Para menteri pelaku politik. Bukan politiknya yang kotor, pelaku politiknya yang kotor. Bukan politiknya yang jahat, pelaku politiknya yang jahat. Maka perlu kita mencari pelaku-pelaku politik yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang siddiq, yang amanah, yang tabligh, yang fatonah. Jangan sembarangan memilih pelaku politik dan jangan sembarangan memberikan jabatan politik. Quran ini bukan surat makmur. Maka saya kalau para ulama sayang NKRI, mulai sekarang ulama bicaralah politik, tapi politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik seperti sekarang ini. Politik yang bohong, politik yang siksak, politik macam-macam. Kalau saya sudah paham, sekarang main koalisi itu bagi saya cuma menjadi keseimbangan aja itu. Ibarat bumi sedang bergerak di bawah itu. Bumi itu cari keseimbangan, karena bergerak timbul gempa bumi. Maka hati-hati mencari keseimbangan ini. Hanya mencari, kalau saya di sana kira-kira saya dapat apa, seimbang ya, seimbang terusin. Tidak seimbang, cerai. Itulah politik. Politik itu tidak ada kawan yang tetap dan tidak ada lawan yang tetap. Politik itu yang ada cuma kepentingan. Kalau kepentingannya terakomodasi, koalisinya bagus. Tidak terakomodasi, yakin bubar. Betul tidak? Ini sedang koalisian. Semua pelaku politik. Jadi yang jahat itu bukan politik, pelaku politik. Saya tanya sama saudara, kalau di kampung saudara ada orang nyolong sepeda motor, kira-kira kalau ditanya agamanya apa? Hah? Ditanya agamanya apa kira-kira? Islam. Banyak maling motor itu agamanya Islam. Apakah Islam itu jahat? Yang jahat bukan Islamnya, orang Islamnya yang nyolong motor itu. Bukan politik yang jahat, pelaku politik ini yang korupsi. Berapa ribu DPR yang masuk penjara selama reformasi itu? Ribuan. Berapa puluh gubernur yang masuk penjara selama reformasi ini? Berapa ratus bupati yang masuk penjara? Itu semuanya pelaku politik. Maka hati-hati.
mencari pelaku politik ini. Lah NU kerjaannya politik sampai menuju kemerdekaan. Tahun 1945 kita merdeka. NU punya gagasan bagus supaya Islam keluar satu partai, maka gagasan dari Wahid Hasyim Al-Mukarram, Wahid Hasyim, supaya jadi satu saja politik itu, namanya Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Itu otaknya NU itu. Lah ini yang muda-muda ini kan tak tahu ini. Ya Habib tahu nggak ini kira-kira? Lah nggak tahu. Saya kasih tahu bahwa Masyumi itu punya gagasan itu dari Wahid Hasyim. Lahirlah satu partai politik setelah merdeka. Berproseslah ini dari 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52. Itu ada isu, benar atau tidak Pak Arsul saya nggak tahu, tapi isu waktu itu dalam politik, NU yang tahlilan, giliran berkat kita hampir nggak kebagian. Itu istilah yang ada pada waktu itu. NU yang tahlilan, giliran berkat mereka, menteri dirjen itu kebanyakan mereka. Nah, timbullah pemikiran kayak Wahab, kita yang tahlilan kok giliran berkat kok dapat sedikit. Nah, tahun 52 Muktamar Palembang, langsung Jam'iyah Nahdlatul berubah menjadi partai politik Nahdlatul Ulama. 52 langsung keluar NU jadi partai besar waktu itu. Jadi partai Nahdlatul Ulama berkembang itu jaya. Ketika jadi partai Nahdlatul Ulama ada namanya Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Semua kantor pemerintahan itu ada Sarbu Musinya, Serikat Buruh. Pertanian Nahdlatul Ulama, Sarnemi, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Nahdlatul Ulama untuk menyaingi Lekra, PKI. Perguno, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Banyaklah sayap-sayapnya NU. Hebat NU itu. Setiap ranting NU dulu mesti mempunyai drum band. Sehingga kota-kota ini di Jawa, apalagi Pekalongan, kalau sudah NU, tiap ranting punya drum band. Kalau keluar 50 drum band, kayak apa kota Pekalongan itu? Waktu itu Pak Asrul masih apa sekolahnya itu? 71-nya. 71 masih SD. Subhanallah. Ini 71 ini sudah jurkamnya Nahdlatul Ulama ini. Jurkam saya itu. Jadi bukan NU main-main saya itu. Jurkam NU saya. Tadi oleh Kiai disebut waktu itu Singapudium. Di mana-mana Singapudium. Nah, kebetulan anak saya Faiz itu, cucunya masih kecil, cucunya dapat majalah Kiai Subron Makmun Singapudium. Tanya sama ayahnya, Abi, kapan kakek jadi orang? Itu urusan anak TK itu. Ya maklum anak TK, kalau saya disalahkan. Kapan kakek jadi orang? Loh, mengapa kau tanya itu? Nih, kakek Kiai Subron Makmun Singapudium. Kapan jadi orang? Urusan anak kecil. Jadi partai politik hebat. Sayapnya luas. Ma'arif, pendidikan jalan, Sarbu Musi jalan, Sarnemi jalan, Pertanu jalan, Les Bumi jalan, semuanya jalan. Akhirnya NU karena waktu itu partai politik, Perdana Menteri, Ketua Umum PBNU Ki Haji Dr. Idham Khalid, Ketua DPR Ki Haji Ahmad Saihu, Ketua PBNU. Sebelumnya Pak Zainal Arifin,
juga ketua NU, anggota ketua MPR, Pak Suban ZE, NU, Menteri Agama pasti, Menteri Sosial, Menteri Keuangan pernah dipegang oleh NU. Waktu itu saya sebagai PMI Pak Arzul sangat bangga jadi NU itu. Ada yang saya banggakan. Bagaimana tidak bangga? Perdana Menteri NU, Ketua DPR NU, Ketua MPR NU, Menteri Agama NU, Menteri Sosial NU, Menteri Keuangan pernah dipegang NU negara ini dari Purworejo. Pak Bu, ada seno-senonya gitu loh Pak. Rahmat Mulyomi Seno, Menteri Keuangan. Saya yang menjadi PMI, walaupun nggak dapat apa-apa, bangga saya. Nah, mestinya kejayaan ini saya seruan, wahai warga Nahdlatul Ulama, mari kita rebut kembali. Ketika Partai Nahdlatul Ulama menjadi partai politik, Bung Karno taslim. Kenapa? Kiai Wahab bikin pernyataan. Kata Kiai Wahab, Partai Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Oposisi tidak ada. Itu tidak ada partai politik Islam oposisi itu. Yang ada kerjasama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, bukan membebek, bukan kerjasama dengan terus membebek pemerintah, tidak. Tetap fungsinya ulama amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kebijaksanaan pemerintah pro rakyat, Nahdlatul Ulama paling depan. Tapi kalau kebijaksanaan pemerintah tidak pro rakyat, Nahdlatul Ulama paling depan untuk menolak. Begitulah kita. Nah, waktu itu NU terima nasakom. Wah, ini yang dikritik. Kok bisa NU terima nasakom? Saya tahu situasinya. Waktu itu Bung Karno dipilih menjadi presiden seumur hidup. Kebetulan presiden seumur hidup ini sejarah NU. Saudara tahu, kalau rezim ini masih didukung oleh seluruh angkatan bersenjata, tidak mungkin kita melawan. Ini saya ceritakan lagi. Kalau apel Senin pagi, apel kami Angkatan Darat Republik Indonesia berdiri di belakang Bung Karno tanpa reserve. Subhanallah. Kepolisian apel, kami Angkatan Kepolisian Republik Indonesia berdiri di belakang Bung Karno tanpa reserve. Ini nggak tahu ini. Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Yang begini situasinya ini. Angkatan Laut apel, kami Angkatan Laut Republik Indonesia berdiri di belakang Bung Karno tanpa reserve. Kami Angkatan Udara Republik Indonesia berdiri di belakang Bung Karno tanpa reserve. Bung Karno dipilih oleh DPR seumur hidup. Siapa melawan? Out. Termasuk Mas Umi. Dibubarkan. Ketika NU apa akan meniru Mas Umi apa tidak? Banyak pertimbangan ulama itu masalahnya. Terima nasakom, strategi supaya kita tetap bisa bersama pemerintah berjuang dari dalam. Ini supaya tahu yang sekarang dimaki-maki NU itu apa, nasakom, komunis. Tidak tahu situasi waktu itu. Kalau seandainya kita menolak nasakom, habis partai Islam semua. Tinggal mereka yang mengelola negara itu. Ulama punya pertimbangan yang tajam. Nah, sekarang Nahdlatul Ulama membuktikan. Ketika tahun 65 timbul pemberontakan PKI, saya mau tanya, siapa yang paling depan memberantas komunis waktu itu? Siapa paling depan? Iya. Ayo, saya tidak mengurangi
organisasi lain dalam memberantas PKI. Tapi yang paling besar, yang paling depan memberantas PKI waktu itu Banser bersama-sama dengan TNI, dengan pemerintah. Sejarah mencatat ini. Kalau seandainya NU Nasakom betul-betul tidak mau memberantas PKI, itu strategi yang namanya politik. Ya, orang-orang politik, saya hafal kok. Cara-cara saudara juga saya hafal. Iya, tadi ketika kumpul di rumah, saya bongkar. Saudara, rahasia saudara begini, rahasia saudara yang KIP begini. Saya buka itu. Semua nanya apa ini maksudnya? Karena semuanya goyang, jadi mencari keseimbangan. Kapan keseimbangan akan berhenti? Gempa ini akan berhenti. Nanti kalau sudah KPU menerima pendaftaran calon presiden, baru gempa habis. Nggak ada koalisi-koalisian lagi, sudah pasti koalisinya itu. Sekarang saya tidak pernah menyalahkan ini koalisi. Di otak saya sudah ada. Oh, maksudnya Pak Asrul begini. Pak Jazuli koalisi dengan si A. Oh, maksudnya begini. Cuma hanya sekedar ngetes saja itu. Ngetes saja itu. Testing. Kalau saya dengan ini nanti bagaimana rakyat? Kalau saya dengan ini, kalau gitu saya robah. Maka saudara diam aja lah, jangan ngontari koalisi. Itu permainan partai politik itu untuk mencari keseimbangan. Ya, karena seorang politik lama saya. Kalau politik Pak Sul, saya tahun 59, tahun 69, 70, 71, saya ini pembantu khusus Menteri Negara Kesra. Pada waktu itu saya sudah menjadi pembantu khusus Menteri Negara. Sudah main saya politik itu tiap hari. Apa? Lalu setelah itu berontak PKI 65. NU paling depan. Timbullah Orde Baru. Ketahuilah ketika Orde Baru, mengapa lalu NU kembali pada Jamiyah? Ini yang muda-muda supaya tahu. Itu bukan tujuan kembali pada Jamiyah itu. Strategi menghadapi pemerintah pada waktu itu. Mengapa strategi kok ambil strategi begitu? Waktu itu politik sudah dibonsai oleh Pak Harto. 60% kursi dari pusat sampai daerah Golkar dengan cara apapun saja, halal atau tidak halal, pokok 60%. Semua bupati kasih biaya, jaminannya tidak usah pertanggungan jawab, duit gak usah, asal Golkar menang, duit habis gak apa-apa, duit habis Golkar kalah, pecat. Dipecat itu pejabat waktu itu. Biar polisi dipecat waktu itu, biar tentara dipecat waktu itu, kalau di daerahnya Golkar kalah. Nah, ini politik. Jadi pemimpin NU itu cerdas. Daripada kedua-duanya hancur, kita korban satu. Mengapa? Kalau NU mengadakan tahlilan dilarang politik, karena partai politik. NU mengadakan hall dilarang politik. NU mengadakan maulid dilarang politik. Apalagi pembicaranya Sukron Makmun pasti dicoret oleh Kodim dan oleh polisi. Pada waktu itu bukan sekarang Pak, dulu. Nah ini jelas, jemaah tahu. Kalau saya jadi pembicara di kampungnya pasti dicoret. Daripada politik kita tidak berhasil, Jamiyah Nahdlatul Ulama tidak berhasil karena maulidan dilarang, haul dilarang, tahlilan dilarang, dianggap politik. Mengambil langkah ulama itu strategi kembali ke Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi kembali Jamiyah itu bukan tujuan, tapi oleh yang muda sekarang dianggap tujuan. Itu cuma strategi waktu itu, sehingga akhirnya NU aman.
Ketika NU menyatakan pemilihan toh Syukron Makmun milik NU waktu itu ketika itu milik NU, kita kampanye P3 lain lagi. Ketika itulah Syukron Makmun jadi khotib di istana, saya jadi khotib di Istiqlal. Sudah tidak dihalang-halangi oleh Pak Harto waktu itu. Saya jadi khotib istana mulai Pak Harto. Setelah Pak Harto saya khotib istana. Sampai kemarin zaman Pak Yusuf Kala masih khotib istana karena kembali pada itu. Kalau zaman kampanye lain lagi langkah saya. Nah itu kembali pada itu sebenarnya strategi politik, bukan tujuan. Alangkah bodohnya, maaf, kok kembali ke tahun 26, kembali pada zaman Belanda. Mungkin Pak Sul boleh sadar sekarang ini. Oh iya ya, kok kembali ke zaman Belanda? Mengapa tidak kembali ke tahun 52? Lebih dekat daripada 26. Nah inilah sejarahnya NU. Sampai sekarang NU itu menjadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Baiklah, cuman saya punya harapan, tolonglah kasihan rakyat. Rakyat itu bingung karena olah kiainya. Betul atau tidak? Sudah bingung tuh karena Syukron Makmun. Kata di bawah, mau ikut kiai yang mana sih? Apa ikut kiai saya? Apa ikut Syukron Makmun? Apa ikut kiai saya misalnya? Mana yang harus diikuti? Maka nanti saya nyatakan malam ini tegas, hai pemimpin-pemimpin partai politik, kau nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap perpecahan umat yang ada di bawah ini. Jangan enak-enak jadi ketua umum partai. Bukan marah, ngasih tahu. Ketua umum partai politik, baik P3, baik PKS maupun PKB maupun PAN seluruhnya, kau nanti di hadapan Allah harus mempertanggungjawabkan dia. Mengapa umat di bawah ini pecah? Mengapa Islam pecah? Mestinya tidak usah pecah. Tuhannya satu, kiblatnya satu, Qurannya satu. Mengapa tidak bersatu? Kalau tidak kena iblis. Bagaimana kira-kira? Mumpung ketemu. Saudara mau tidak setuju sama saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sudah tidak ada gambaran lagi Pak Godip. Sudah tua saya. Mau jadi DPR ketuaan, menjadi presiden ketuaan. Mau jadi apa saya? Kuburan. Saya cuma nunggu kuburan itu. Apa siang apa malam? Cuma nunggu kuburan saya. Sebelum saya nunggu kuburan, saya memberikan peringatan pada ketua umum partai ini. Hai ketua umum partai politik, kau nanti harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mengapa umat ini berbeda? Mengapa umat dipecah? Mengapa umat tidak bersatu? Padahal sebenarnya kau harus bersatu. Inilah sejarah Nahdlatul Ulama sampai sekarang ini. Nah, saya ketika Pak Harto turun tahun 23 Mei, 6 Juni saya kirim surat sama PBNU. Surat tanda tangan saya tanda tangani. Tolong PBNU bikin saluran partai politik Nahdlatul Ulama. Karena politik seakan berubah. Kayak tahun 55 akan jadi politik liberal. Kalau NU tidak segera ambil terlambat kita. Nah, itulah sejarahnya. Lalu sekarang ya sudahlah, sudah kadung begini, tolong PKB kapan Anda mau bersatu dengan P3? Ya, saya cuma tanya, masa tanya nggak boleh? Boleh kan? Tidak, menjadi PR. Kapan PAN? Kapan PKB? Kapan PKS? Kapan Anda ini akan menjadi satu partai di Indonesia, Partai Islam Indonesia? Mari umat seluruhnya yang baca syahadat fardhu ain milik Partai Islam. Bisa saya ngomong begini. Kalau saya ada Partai Islam satu, saya bisa ngomong. Semua Islam wajib
milih partai Islam, wajib. Mau berdebat dengan saya boleh. Umat Kristen juga sama tuh. Mari kita jujur Pak polisi, jangan ada dusta di antara kita. Orang Kristen pasti ingin punya presiden yang beragama Kristen. Orang Hindu pasti ingin punya presiden yang beragama Hindu. Orang Buddha pasti ingin punya presiden yang beragama Buddha. Mengapa kalau Islam ingin punya pemimpin yang kok dikatakan rahasia? Kok dikatakan sara? Kami tidak pernah komplain dengan Irian. Irian selamanya itu gubernurnya Katolik. Kami nggak komplain, wajar. Kalau di Hindu, di Bali, presidennya Hindu, saya nggak komplain, wajar. Karena identitas tidak bisa dihilangkan. Identitas itu karunia Allah. Walaupun bagaimana orang Madura Pak Arsul, saya bangga dengan orang Madura. Mau apa? Saya bangga dengan orang Madura. Mau apa orang Jawa? Karena ini karunia Allah sama saya. Tentu Pak Arsul bangga dengan orang Jawanya. Nah, yang perlu dalam negara kesatuan ini, identitas jangan hilang. Tapi yang penting toleransinya antar umat beragama, hidup rukun, hidup damai, saling hormat menghormati. Identitas tidak bisa hilang. Ini karunia Allah. Munafik itu yang mengatakan hilangkan identitas, yang mengatakan hilang identitas, dia sedang identitas. Bagaimana? Dia yang berkata hilangkan identitas, dia sedang identitas. Semua orang punya identitas dan identitas kebanggaan. Yang penting saling hormat menghormati. Inilah sejarah NU. Ya, saya nggak bicara lain-lain. Inilah sejarah NU. Maka dalam politik Islam itu terus terang aja, tidak ada oposisi. Atiullah wa ati'u ulil amri minkum. Tapi bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kalau kayak kritik pemerintah dianggap oposisi, itu kesalahan isu itu Pak. Kalau kiai mengkritik pemerintah bukan oposisi, itu menyelamatkan negara. Kalau kiainya sudah taat, mau apa jadi apa negaranya? Nah, marilah untuk yang akan datang jaga kesatuan dan persatuan bangsa, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, hidup rukun antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad, kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.